Ya, teman-teman sekilas aja saya perkenalkan Ibu Maria Lomansawan ini Diamond Master Atom Indonesia. Beliau adalah seorang yang luar biasa, ibu rumah tangga, tetapi dia punya usaha catering juga, single parents juga, single mom juga, membesarkan anak-anaknya yang luar biasa. Ini pembukaan aja sekilas. Tante Maria, luar biasa. Tante, terima kasih sudah hadir. Sebenarnya enggak ini ya, hari ini saya pengen waktu tadi telepon Aprinda itu saya pengen Tante ini cerita sedikit. Mengapa sih, apa sih yang membuat Tante Maria ini klik tiba-tiba saya mau jalankan Atomi, malah Tante yang mengajak Aprinda kan waktu itu sampai telepon ke Aprinda, ini ada bisnis bagus nih Aprinda, kamu harus datang lah. Apa sih yang membuat Tante di awal tuh pengen banget untuk apa sih yang, ya ini kliknya apa sih yang membuat Tante pengen jalanin Atomi gitu loh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maria Lomansawan, umur 64 tahun, punya anak 6, cucu 11. Oke, domisili di Kota Sorong, Papua Barat. Ya, mengawali Atomi diperkenalkan oleh orang yang sebelumnya saya tidak kenal. Nah, tapi beliau, saya ingin bantu beliau. Akhirnya beliau yang memperkenalkan Atomi sama saya pada tahun 2018 ya. Saat pertama kali diperkenalkan itu hanya lewat telepon. Tapi saya kok dengar beliau bilang begini, Bu Maria, ini ada shopping mall. Lalu saya bilang, oh mungkin MLM ya. Kalau MLM terus terang saya tidak mau. Lalu beliau tidak, ini bukan MLM, tapi shopping mall. Nah, terus beliau bilang begini, harganya seluruh dunia sama. Loh, saya bilang kok bisa ya? Terus produknya bagus-bagus. Terus kita bisa belanja sendiri. Hah? Semakin saya penasaran, ini apa ya? Seperti itu. Nah, waktu itu sama sekali saya belum lihat produknya. Hanya diperkenalkan shopping mall sama beliau. Nah, karena penasaran, saya bilang, ayo kita ke Manado. Beliau ke Manado untuk mengadakan presentasi. Nah, akhirnya saya nekat dari Papua ke Manado. Hanya untuk mendengar apa itu Atomi. Nah, sampai di Manado, saya terus ajak Aprinda, anak-anak saya, Aprinda, Christine, terus beberapa teman, ayo ikut presentasi tentang Atomi. Kami semua belum tahu produknya sama sekali. Kita masih diperkenalkan itu dengan dos kosong ya, belum ada produk. Nah, kemudian saya berusaha bagaimana ya anak-anak saya bisa ikut. Terus terang saja, Aprinda paling tolak. Aprinda nggak mau. Aprinda bilang, Mama, saya takut nanti ini MLM dan sebagainya karena Aprinda sudah banyak ditipu juga. Jadi hati-hati sekali. Tapi hebatnya Aprinda, ada satu pertanyaan yang dia tanya sampai beliau pun nggak bisa jawab. Sangat pertanyaan sampai beliau yang mempresentasikan tidak bisa jawab juga. Ternyata itu kunci bagaimana mereka jawab sehingga Aprinda bisa ikut seperti itu. Nah, akhirnya Aprinda juga belum mau ikut. Dia belum langsung ikut, Bapak Ibu. Nah, tapi akhirnya satu saat berulang kali dia dengar-dengar, nah itu perjalanannya cukup beberapa bulan ya, bukan langsung. Nah, waktu diperkenalkan begitu, saya saat itu banyak ikut dalam pengurusan partai. Saya juga sampai sekarang masih duduk di sebuah partai sebagai bendahara. Saya juga suka terjun di organisasi gereja ya, dan saya di Gideon Internasional sampai hari ini saya juga masih ikut dalam di Gideon Internasional, dan saya juga dalam pelayanan sebagai Ketua Auxiliary se-Papua Barat ya. Wanita-wanitanya Gideon itu ketua untuk Papua Barat, itu saya. Nah, di samping itu di bidang gereja saya juga sebagai duduk di Korda Papua Barat ya, sebagai humas, dan di Korda saya 5 periode sampai sekarang masih di Korda 5 periode. Nah, karena begitu banyak organisasi yang saya ikut ya, jadi saya memiliki banyak sekali teman ya, karena banyak organisasi saya ikut terjun ke kegiatan-kegiatan pelayanan seperti itu, dan akhirnya
saya juga punya kerinduan kalau boleh ya bisa berbagi talenta yang saya miliki begitu. Nah, akhirnya karena talenta saya seorang bakery, juga kuliner ya, dan saya juga punya pabrik bake roti ya, tapi namun bertambahnya usia saya sekarang 64 tahun ya, sebelumnya tuh kan masih 61 waktu ketemu dengan Atomia, masih 61 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian beralih menekun catering sama catering dari kedua ya, bakery, catering ya, tukang bikin kue juga ya, karena punya bakery ya. Apa yang menjamin kestabilan ekonomi saya ya, bisa income. Jadi saya berpikir gini, kalau terus begini satu saat pasti saya juga tidak mampu kerja lagi ya, punya income yang tetap dan saya tidak punya pensiun. Karena kita kan swasta. Kalau swasta kan tidak punya pensiun, ya, tidak punya pensiun. Dan itu memang sudah lama saya doakan gimana saya kalau sampai tua, ya, karena saya sudah sampaikan buat anak-anak saya, mama itu tidak mau minta-minta uang sama anak-anak, kecuali anak-anak kasih. Jadi itu sudah jadi prinsip saya, ya, saya tidak mau. Jadi saya harus cari satu pekerjaan yang memang benar-benar walaupun saya sudah tua punya pensiun, dan kebetulan ketemu dengan Atomi ini luar biasa ya, luar biasa. Nanti bisa 3 generasi, nanti jadi pensiun. Wah, hati saya berkobar-kobar, senangnya minta ampun, karena semua pekerjaan yang saya kerjakan itu sebatas saya mampu. Waktu saya masih kuat ya, masih mampu, masih kuat, saya bisa kerja. Terus kalau sudah tidak kerja, dapat duit dari mana? Memang anak-anak bisa kasih. Tapi prinsip saya tidak mau tergantung sama anak-anak. Itu prinsip. Nah, seperti tadi sudah dibilang kan, orang tua dulu-dulu itu kerja keras. Memang saya orangnya kerja keras. Dan kalau saya sudah tekuni satu pekerjaan, saya harus sukses. Seperti itu. Dan saya bersyukur sekali ya, setelah ketemu dengan Atomi, nah, saya bilang ini luar biasa ya, saya tertarik sekali. Karena apa? Produknya bagus dan saya bisa punya penghasilan passive income. Nah, jadi waktu tahun 2019 saya berhasil jadi sales master. Jadi saya bisa ke acara SA di Korea. Nah, saya bersyukur sekali waktu di Korea saya melihat wow, begitu banyak yang tua ya, lebih tua dari saya lagi. Ada yang 70 tahun, ya, 60 lebih, bahkan ada yang 80, ya. Mereka bisa naik di panggung yang begitu mewah, hebat. Wow, saya bilang saya juga pasti begitu. Itu prinsip, ya. Saya bilang saya juga pasti seperti mereka. Nah, itulah membuat saya begitu semangat bekerja, melakukan Atomi di mana saja, ya, di mana saya berada. Saya tidak terikat dengan ruang atau waktu, ya. Kalau ada kesempatan saya cerita Atomi. Sampai-sampai anak saya yang nomor 6, dia bilang begini, Mama ini mungkin dihipnotis ya sama Atomi, katanya gitu. Saya mungkin sudah dihipnotis sama Atomi, anak saya katakan begitu. Terus saya katakan, oh tidak, saya tidak dihipnotis, tapi saya cinta Atomi. Mama kan belum pakai produknya, bilang gitu. Tapi saya percaya, karena ya nggak tahu ya, hati saya begitu lihat, begitu senang. Padahal saya belum pakai produknya, Bapak Ibu, belum. Tapi saya begitu yakin ya, karena dibilang produknya luar negeri. Maaf ya, kami di Papua dulu kami barang banyak dari luar negeri langsung ya. Waktu umur saya masih seperti Aprinda, ya, itu barang dari luar negeri langsung. Jadi kami sudah tahu produknya begitu bagus. Nah, begitu dengar bilang barang produk bagus luar negeri, wow, saya sangat tertarik sekali. Nah, akhirnya jujur aja, waktu itu sudah tertarik, tapi terus terang saja, saya gaptek ya. Jadi bagaimana caranya untuk member dan sebagainya belanja, saya sangat-sangat nggak bisa waktu itu. Tapi semangat saya sangat luar biasa. Saya bilang,
kan ada anak-anak, ada anak mantu yang bisa ngajarin saya. Jadi saya waktu itu tidak belajar sama leader, ya. Saya tidak belajar sama leader, tapi saya belajar sendiri dengan anak-anak mantu saya. Ayo ajar mama cara belanja, cara daftar dan sebagainya. Nah, anak mantu. Nah, awalnya anak mantu saya juga nggak tahu bagaimana cara belanja. Kita cuma semangat aja, tapi tidak tahu bagaimana. Nah, kebetulan ada acara di Surabaya. Waktu itu pertama kali leader-leader belajar semua di sana bagaimana daftar-daftar nama-nama. Nah, saya kirimlah anak mantu saya. Padahal anak mantu saya ini juga belum bisa berangkat sendiri, tapi karena saya suruh, anak mantu saya taat. Ayo berangkat Kak sayang. Kita nggak bisa nanti kalau besok-besok member sudah banyak, tapi kita nggak tahu bagaimana cara daftar dan sebagainya. Akhirnya anak mantu saya mau dan dia berangkat ke Surabaya. Nah, karena pingin juga pakai produk, ya kita belanja barang dari luar negeri loh. Belum ada di Indonesia saat itu. Jadi kita beli lewat leader luar negeri. Walaupun tidak ada PV. Bayangkan itu, semangatnya sampai segitunya. Kita belum paham sekali kan, tapi saya tidak mau, setelah saya ngerti, saya tidak mau lakukan seperti itu buat member-member saya. Kasihan, PV sangat berarti ya, mereka belanja, itu sangat berarti buat PV-nya mereka. Nah, waktu itu kami juga kan tidak terlalu paham, jadi ya begitu. Akhirnya, anak mantu saya bisa daftar, terus kami juga bisa pakai produk pesan dari luar negeri, bukan di Indonesia ya waktu itu, dan kami sudah pakai. Nah, lewat itulah dos-dos kosong kami bertambah ya. Oh, jadi dos-dos kosong kami bertambah, produknya tidak banyak, sedikit tapi bertambah. Mulai dari sikat gigi, odol gigi dan sebagainya kami sudah punya. Terutama dos Hemohim itu bukan dos besar ya, itu sasetan yang sudah diminum. Itu yang kami pakai, ini Hemohim. Kami perkenalkan nih Hemohim seperti ini ya dan sebagainya. Kami perkenalkan dan syukurnya yang kami ajak untuk ikut juga mereka penasaran ya, mereka bilang iya karena mungkin ya terus tangannya kita ucap seperti moto Atomi, kita tidak boleh tambah-tambah, tapi kita bicara apa adanya sesuai dengan ininya, kebaikan yang kita sudah pernah alami ya. Kita cerita yang sebenarnya ya. Akhirnya banyak yang suka dan hebatnya member-member yang ikut dengan saya, walaupun saya gaptek ya, nanti anak mantu saya yang ngajar ya, tapi mereka tuh kita saling support ya, Terus saya sering bilang begini, saya oma-oma saja mau belajar ya. Kadang yang muda juga nggak mau Yang muda aja bilang, ayo tolong belanja, Mbak. Kamu harus belajar. Saya saja oma mau belajar, apalagi kalian yang otaknya dan zaman kalian ini hebat. Kami dulu masih zaman mesin ketik, bukan lagi zaman sekarang tinggal handphone gitu loh. Tinggal ketik-ketik di handphone dan sebagainya ya. Nah, akhirnya ya mulai sedikit demi sedikit mereka juga sudah mulai tahu, sudah mulai pakai produk ya. Dan kami di Papua sampai sekarang tidak free ongkir. Itulah tantangan kami ya. Di Papua kami punya kendala tidak free ongkir, namun kami tetap semangat ya, tetap menjalankan, menceritakan tentang Atomi kepada banyak orang ya. Karena banyak orang sudah mengalami bagaimana produk Atomi yang begitu sangat bagus ya, sangat bagus, lover dan loyal, dan produk-produk Atomi luar biasa. Nah, jadi saya tidak sampai di situ aja ya. Saya punya kerinduan ya, sangat-sangat punya kerinduan kepada setiap orang yang saya ketemu, terutama dalam pelayanan. Saya selalu cerita tentang kebaikan Atomi. Sampai-sampai ada yang sakitnya cukup berat, setelah dia minum Hemohim, dia katakan begini, luar biasa ya, itu kalau Ibu Maria nggak cerita, kami tidak tahu ini. Hemohim begitu bagus sehingga kami tertolong. Nah, saya bilang Hemohim itu kasih karunia dari Tuhan buat kita, karena itu herbal, tidak perlu takut untuk mengkonsumsi ya, tidak akan kena ginjal dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sangat bersyukur punya Atomi yang luar biasa ya. Walaupun banyak tantangan, saya pesan walaupun banyak tantangan, jangan stop, jangan berhenti untuk cerita tentang Atomi, karena Atomi itu ibadah yang kita lakukan. Karena
Karena apa? Kita cerita sesuatu yang baik. Kita tidak perlu, walaupun kita tidak perlu ya gimana ya, tidak perlu takut, tidak perlu kecil hati ya. Tapi kita harus semangat, kita harus maju, kita harus cerita kebaikan Atomi. Karena kita sampaikan sesuatu yang benar ya. Ingat, kita sampaikan sesuatu yang benar, yang untuk memberi kebaikan buat setiap orang ya. Seperti saya bilang saya sudah 60 tahun lebih, tapi maaf ya tadi seperti tadi katakan benar ya. Walaupun saya sudah umur sekian, ada yang 20 tahun lalu dia tetap bilang, Ibu Maria, tetap ya seperti 20 tahun yang lalu. Apalagi sekarang saya pakai produknya Atomi ya, konsumsi suplemennya ya, untuk kecantikannya ya. Terus terang dulu saya tidak tahu pakai produk kecantikan. Saya tidak pernah pakai yang paling bedak-bedak biasa. Tapi saya bersyukur nanti lewat Atomi saya juga mau belajar pakai, biar mereka apa yang saya ceritakan kepada orang bisa percaya. Iya ya, Bu Maria, dulu muka kamu seperti ini, sekarang kok muka kamu jadi berubah ya, jadi bagus, jadi lebih kinclong seperti itu. Oke, pesan saya ya, jangan berhenti pada langkah Anda hari ini ya. Jangan berhenti pada langkah hari ini ya. Tapi ingat, dengan apa yang sudah Anda mulai, ingat bahwa di awal Anda join, di awal kita join, ada ikrar ya. Kita sudah berjanji ikrar kepada diri kita sendiri untuk sukses di Atomi ya. Jadi jangan menunggu, ambil waktu yang kesempatan emas ini sekarang juga, jangan tunda ya, jangan tunda dan jangan berhenti. Ayo, kita harus semangat terus menjalankan bisnis Atomi, karena seumur hidup saya belum pernah lihat sebuah bisnis seperti Atomi yang begitu hebat ya, begitu luar biasa, begitu ya, artinya ya, banyak yang kita dapat, kesehatan kita dapat ya, kita juga berbuat baik, ceritakan kebaikan kepada banyak orang ya, kita juga dapat passive income. Ini wow, luar biasa, double porsi ya, double porsi yang kita dapat ya. Untuk itu mari kita terus semangat ya, kita terus maju, ceritakan kebaikan Atomi kepada semua orang yang kita jumpai. Ayo bisa. Tante, sampai apa ya, ikut semangat gitu loh, hari ini benar-benar ikut semangat ya. Tante, saya menunggu Tante di panggungnya Imperial Master, pasti saya akan hadir. Saya akan hadir. Dan luar biasa, hari ini yang saya catat, Tante punya satu prinsip yang tidak mau istilahnya, punya prinsip nggak mau ngerepotin anak-anak ya Tante. Itu pasti siapa sih kami yang sudah jadi orang tua, kami yang sering masih ngerepotin orang tua, kami pun pengennya itu orang tua itu juga sebagai orang tua nggak pengen ngerepotin anak kita gitu. Makanya saya tahu satu prinsip itu yang membuat Tante tetap menjalankan Atomi ini, apalagi di akhir-akhir Tante bilang saya punya kerinduan ini sharing sebuah kebaikan dari Atomi, kebaikan dari bisnisnya. Bahkan saya ingat ada sharingnya anak Tante yang agak lama ya nggak bisa punya anak ya, karena produk Atomi bisa punya cucu baru lagi, tambah cucu lagi. Cucunya sekarang udah 11 bulan. Bulan depan 1 tahun. 8 tahun pakai produknya Atomi. Aduh, luar biasa. 8 tahun nggak bisa. Akhirnya Hemohim sama ginseng. Red ginseng ya, aduh luar biasa. Ya. Waktu saya dengar sharingnya itu saya merinding banget, karena 8 tahun teman-teman ya, banyak orang yang mungkin menyerah, tetapi Atomi memberikan mukjizat untuk keluarga ya. Semua ada usaha, ada doa ya, Tuhan kita berusaha. Ada satu lagi Bu Rini. Apa ada lagi, satu cucu. Iya. Cucu saya sehari buang air besar 5 kali, tapi itu hitam. Terus minum hemohim atau gimana Bu? Yes, hemohim. Cucu usia berapa? jadi Dokter udah periksa, tidak ketemukan penyakitnya. Ada foto-fotonya semua lengkap. Nanti dibagi. Ada kebaikan hemohim, 6 tahun, baru 6 tahun umurnya. Ya, itulah. Kita kasih. Jadi Atomi ini luar biasa. Anak saya nomor 6 lewat Atomi punya anak ya. Yang satu juga ini buang air setiap hari, ada seminggu itu 5-6 kali buang air, tapi hitam darah campur babnya. Memang dari Anda
Bu Maria ini cinta banget. Saya lihat tadi bahkan karena mencintai produk Atomy, makanya beliau benar-benar yang sangat yakin dan percaya Atomy ini merupakan satu kebaikan. Bahkan ini menjadi satu ibadah di mana kita tuh memberikan sesuatu yang baik ya teman-teman, dan itu yang membuat Bu Maria sampai sekarang luar biasa masih menjalankan Atomy dan punya cita-cita bisa sampai imperial. Sebenarnya mungkin ya karena ingin berbagi, bisa membawa banyak orang juga untuk sukses ya Tante ya. Dan yang terakhir, mukanya Tante sekarang glowing banget. Ketemu terakhir di Malang masih belum kayak gini loh mukanya. Betul. Terima kasih, sangat menginspirasi kami sekali Bu Maria. Sangat terharu saya. Terima kasih Tante Maria. Waktunya udah jam 11 malam. Tapi selalu hadir, saya lihat Bu Maria selalu hadir di Zoom-Zoom yang diadakan Padara, juga di Zoom-Zoom yang lain, selalu mau belajar, tuh luar biasa banget meskipun malam-malam. Terima kasih ya Tante. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Saya terpesona dan sebenarnya saya pernah juga sangat terpesona dengan kesigapan Tante Maria ya, ketika teman saya yang di Sorong sana, yang ternyata tetangganya dan adiknya temannya Tante Maria ya. Nah itu kesigapan di dalam menolong itu menjadi satu ingatan yang tidak akan pernah saya lupakan, karena saat itu teman saya memang kena kanker payudara dan sudah pecah begitu ya. Saya mencari hemohim, waktu itu nggak ada hemohim, ternyata Tante Maria punya hanya beberapa box kecil. Oke Tante, minta tolong dikirim, langsung dikirim, dan itu luar biasa sekali buat saya. Dari seorang tua mau melayani anak yang lebih muda, orang yang lebih muda, itu satu hal yang sulit ketika tidak memiliki kasih ya, saya rasa seperti itu. Nah teman-teman, Tante Maria ini patut kita teladani ya, patut teladani dalam hal perjuangannya, prinsipnya terutama, dan prinsip Tante Maria juga prinsip saya tidak pernah mau. Bahkan saya sudah menyampaikan ke anak-anak, nanti kalau mami tua, mami sudah ada passive income, kalian pakailah. Kalian kalau sibuk, silakan kalian carikan mami panti jompo yang ya harapan kita Simpadara punya panti jompo ya, seperti impian kita ya, seperti itu. Kalaupun tidak, carikan saya panti jompo, mami panti jompo, dan anak kalian ambillah dari passive income mami. Nah, selebihnya silakan kalian bahagiakan diri kalian, karena kalian memiliki tugas tanggung jawab sendiri dengan keluarga dan anak-anak tentu saja ya. Nah, itu prinsip yang saya rasa harus saya pegang sampai tua. Saya nggak mau membebani anak-anak, seperti Tante Maria juga nggak mau membebani anak.